Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Hari kedua di tahun 2022, kita percaya tentu ada berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mau terus mencari wajah Tuhan, mau bersekutu, mau diberkati, dikuatkan imannya, dan merindukan pertolongan Tuhan. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, di hari Minggu yang indah ini, dalam ibadah Daily Hope pada pagi ini. Tapi sebelumnya kami mengajak Anda untuk bersama-sama kita memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Kita rasakan hadirat Tuhan menjamah Anda, memulihkan Anda, menguatkan Anda. Dan kemudian kita akan diteguhkan dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, sahabat Daily Hope yang dicintai Tuhan, mari kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan kita mau terus meminta kekuatan daripada Tuhan untuk menjalani hari kita, hari lepas hari bersama Tuhan. Puji Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami mengundang Engkau Tuhan untuk masuk dalam hati kami Tuhan saat ini. Hati kami terbuka untuk Engkau. Kami mau persembahkan pujian penyembahan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dan dengan segenap kekuatan kami Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hanya padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus Tuhan. Bersama Dia ku tak akan goyah. Haleluya. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Amin. Adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan, mari kita mau terus meminta kepada Tuhan kekuatan yang baru bagi Tuhan. Saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita percaya ketika kita hampiri hadirat-Nya, Tuhan hadir bersama kita dan Tuhan menyegarkan jiwa kita. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama dan katakan kepada Tuhan,
bersama Dia. Kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Kami rindu Yesus, segala kekuatan kami datang kepadamu. Ya Yesus, Kami membutuhkan Engkau Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami menyembahmu, kami memujimu, kami memuliakan Engkau, kami terpujilah namamu Tuhan. Glory bagimu, glory hanya bagimu Tuhan. Allah kekuatan kami, Allah penolong kami. Haleluya. Tuhan, Kau menjaga kami, Amin. kami Ya percaya, Yesus, kami kami percaya hanya kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, ya Yesus, kami naikkan syukur. Haleluya. Yes, amin. Benar Tuhan. Glory. Allah kekuatan kami. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kau hadir saat ini Tuhan. Amin. Kami harus menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus menikmati kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa kasih-Mu dalam hidup kami. Kami tidak dapat hidup dalam hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu dalam kehidupan kami yang membuat kami kuat, yang membuat kami terus mampu berjalan di dalam dunia ini Tuhan. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami akan terus melalui hari-hari kami bersama dengan Engkau. Di dalam apapun yang menjadi pergumulan Ya kami, Yesus, apapun yang menjadi tantangan kami Tuhan, kami percaya Tuhan, kami akan tetap terus kuat, sebab Engkau yang menyertai hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami percaya Engkau melawat setiap kami Yes, saat ini amin. Tuhan, menjamah kami, memulihkan, mengubahkan, menyembuhkan, memberikan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur hanya padamu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, hati kami terus terbuka untuk kebenaran Yes, firman-Mu amin. yang akan terus membuat iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan kami akan terus berbuah di dalam Engkau Tuhan, karena firman-Mu yang terus menerangi jalan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, dan kami percaya Engkau yang telah mengurapi setiap kami Tuhan, Amin. memberikan hikmat yang baru untuk kami sama-sama mengerti apa yang menjadi Yes. kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sama-sama saat lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tema kita di hari yang kedua, di bulan Januari 2022 adalah tahun baru, ada kekuatan baru. Amin. Dari mana sumber kekuatan baru ini? Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita lihat Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, bukankah anak muda itu harapan buat masa depan? Karena memang mereka lagi kuat-kuatnya. Bukan secara fisik saja, tetapi semangat mereka juga lagi berapi-api, lagi menggelora dan sebagainya. Namun firman Tuhan berbicara di sini bahwa orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini bicara tentang situasi yang tidak mudah yang dihadapi. Ini bicara tentang kondisi keadaan yang tidak gampang-gampang saja, tetapi situasi, kondisi, atau keadaan yang penuh dengan tantangan. Sehingga orang-orang kuat, anak-anak muda sekalipun, yang berjiwa muda, yang bersemangat, yang masih kuat-kuat saja, mereka tidak mampu untuk menghadapi situasi, keadaan yang sedang ada, yang sedang terjadi. Apalagi dengan yang lainnya. Namun dalam situasi yang berat sekalipun, dalam keadaan yang sulit sekalipun, dalam keadaan yang kita lihat mungkin sesuatu yang sangat menekan, Tuhan berkata bahwa Tuhan mampu menyediakan kekuatan yang baru bagi setiap mereka yang sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Amin. Sehingga kita percaya di tahun yang baru ini, boleh jadi orang lain menyerah, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya tahun yang baru Tuhan menyediakan kekuatan yang baru untuk Anda. Karena kita mau percaya janji Tuhan ini. Karena kita mau percaya akan sabda firman Tuhan ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan itu? Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama adalah dengan mengakui ketidakberdayaan kita. Kita harus akui ketidakberdayaan kita. Kita lihat Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang lelah dan tidak berdaya. Tuhan memberikan kekuatan dan semangat. Apa maksud firman Tuhan ini? Di sini menjelaskan kepada kita bahwa sungguh kita ini sebenarnya sudah capek, sudah lelah dan tak berdaya. Biasanya begini, saudara. Ketika memasuki tahun yang baru, selalu ada kata-kata motivasi. Ya, untuk pengembangan diri, pengembangan sumber daya manusia. 2022 Anda bisa, Anda mampu, Anda kuat, Anda punya pengalaman yang banyak, Anda pernah melewati masa-masa yang sulit, Anda sudah punya kapasitas yang luar biasa, sudah teruji. Jadi tahun yang baru Anda pasti bisa. Itu para motivator yang menganggap bahwa mereka mampu dan bisa, mendorong orang lain juga harus mampu dan bisa. Tetapi menurut firman Tuhan, Tuhan mau kasih tahu kepada kita bahwa di mata Tuhan, artinya di dalam kebenaran yang utuh, bukan sebagian-sebagian, di dalam kebenaran yang nyata di mata Tuhan, bahwa Anda tidak berdaya, Anda tidak mampu, Anda tidak kuat, Anda tidak bisa. Dan memang kita harus akui bahwa kita ini tidak berdaya, tidak kuat, dan tidak bisa.
Harus ada pengakuan bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Pengalaman kita nggak cukup untuk mengatasi persoalan. Kapasitas kita, talenta kita nggak dapat diandalkan. Banyak orang-orang hebat kan kolaps. Lalu lantas siapa kita? Ketika kita menyadari ketidakberdayaan kita dan kita jujur di mata Tuhan, kita nggak sok-sok mengandalkan, memberikan semangat buat perasaan dan pikiran kita, enggak. Kita jujur, Tuhan, aku nggak berdaya. Dan inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa kita memang tidak sempurna, tidak kuat, tidak berdaya. Lantas bagaimana kita bisa? Kita bisa karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Disinilah Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengandalkan diri sendiri. Jadi dari awal tahun ini, di hari yang kedua tahun ini, kita belajar menyadari, aku nggak bisa. Aku nggak boleh mengandalkan diriku sendiri. Harus ngaku, tahu diri siapa kita. Supaya kita nggak terjebak untuk mengandalkan diri kita. Karena Yeremia pasal 17 menegaskan, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia atau mengandalkan dirimu sendiri. Wah, repot. Ya. Jadi yang merasa bisa mengandalkan diri sendiri, percaya deh, tidak akan mampu bertahan di tahun 2022. Jadi kita harus berkata, Tuhan, aku terbatas, aku lemah, aku bukan siapa-siapa, dan aku tidak mau mengandalkan diri sendiri. Amin, saudara. Nah, kalau kita menyadari hal ini, maka saya percaya engkau telah menyediakan diri untuk mengalami kekuatan dari Tuhan, karena engkau tahu engkau nggak bisa, kan? Sama kan kalau kita minta tolong, kenapa kita minta tolong? Karena kita tahu kita nggak mampu, makanya kita minta tolong. Kita bisa, kita mampu, kita pikir gampang melakukannya, lalu kita minta tolong, itu namanya ngerjain orang. Iya kan? Tapi kalau kita sadar, kita nggak bisa, kita nggak mampu, maka Anda ketika berseru minta tolong sama Tuhan, pasti serius. Tapi kalau Anda merasa Anda bisa, Anda oke, Anda mampu, ya Anda juga berdoa ke Tuhan, ya setengah hati, ya syukurlah ke Tuhan tolong. Kalau enggak, ya udah, tak cobain lagi cara yang lain. Nah ini kan repot yang seperti ini. Tapi saya percaya, dari renungan firman Tuhan ini kita sudah belajar. Kita mengakui ketidakberdayaan kita. Amin. Jadi kita tidak terjebak dengan mengandalkan diri kita, dengan mengandalkan manusia. Dan poin yang kedua, bagaimana mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang kedua adalah dengan menanti-nantikan Tuhan. Mari kita lihat firman Tuhan. Yesaya pasal 40 ayat 31 bagian A. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi memang hati ini sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan. Yang kayak apa? Gampang kan sekarang, kita kan sekarang ini udah terbiasa menantikan sesuatu. Misalkan, saya kasih ilustrasi tentang paket kiriman. Kalau kita dapat kabar, ada paket kiriman untuk Anda. Saya mau berterima kasih juga buat saudara-saudara seiman yang juga ya di Natal dan Tahun Baru ini banyak yang memberikan paket kiriman ya. Dan berupa apa tuh namanya ya, bingkisan ya. Dan juga berkat-berkat yang lain. Sungguh sangat memberkati kami. Kami mengucap syukur buat dukungan saudara-saudara seiman selama ini untuk pelayanan di Jesus Project 316, J Pro 316. Jadi J itu Jesus, Pro itu Project, 316 itu Yohanes 3 ayat yang ke-16. Nah saudara, kita kalau berpikir bahwa ada kiriman, ada paket kiriman, pasti Anda akan menanti-nantikan kan? Apalagi ada pesan khusus nih, ada paket kiriman nih, ya. Ada yang mau dikirim nih, ya. Karena kita tahu ada pengiriman, maka benar-benar kita akan tungguin, ya. Kemarin ada juga bingkisan yang kasih kabar ke istri saya. Ini ada kiriman nih, ya. Pas kemudian di rumah di Kelapa Gading lagi kosong. Jadi saya pas balik lagi ke Kelapa Gading, nungguin, ya. Karena memang tahu ada kiriman. Jadi menantikan. Serius. Begitu juga kita sebagai anak Tuhan. Kalau kita sadar ya, di 2022 ini, kita mengerti bahwa ada kiriman kekuatan Tuhan dari sorga untuk Anda. Apakah kita acuh tak acuh untuk menantikannya? Nggak mungkin.
So pasti Anda akan standby, akan sungguh-sungguh menanti-nantikan. Bukan harap-harap cemas, bukan. Harap-harap syukur, puji Tuhan. Ada kekuatan dari sorga yang akan Tuhan berikan. Ketika engkau sedang mengalami masalah, mengalami pergumulan, mengalami tantangan dan tekanan dalam hidup ini, tapi Anda punya konsep. Di tengah-tengah masalah dan pergumulan engkau sadar, ada kekuatan Tuhan yang sedang Tuhan kirim dari sorga buat saya. Ada kekuatan Tuhan buat hari ini. Ada kekuatan Tuhan buat hari esok. Ada kekuatan Tuhan buat minggu ini. Ada kekuatan Tuhan buat minggu depan. Ada kekuatan Tuhan buat bulan depan. Buat tahun ini. Ada kekuatan dari Tuhan, dari sorga. Paket sorgawi. Paket sorgawi itu di dalamnya ada kekuatan Tuhan. Tuhan salurkan, Tuhan kirim dalam hidupmu. Tuhan kirim dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam masa depanmu, dalam aktivitasmu. Indah bukan? Ayo, kita harus kita belajarlah untuk sungguh-sungguh menghayati berimajinasi yang benar, dream, punya visi, punya suatu impian yang berdasarkan firman Tuhan, bukan impian yang kita buat-buat sendiri, enggak. Anak Tuhan itu kalau punya impian berdasarkan janji Tuhan. Dan Tuhan berjanji kan, memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Jadi ada paket kiriman surgawi yang Tuhan berikan kepada kita di tahun 2022. Ada hadiah dari Tuhan. Amin. Apa itu? Kekuatan yang baru dari Tuhan. Bukan kekuatan lama, bukan kekuatan afker, bukan. Selalu kekuatan yang baru yang Tuhan kasih. Ayo, semangat sebagai anak-anak Tuhan. Hadapi 2022 dengan paket kiriman dari Tuhan. Yang ngirim Tuhan, langsung dari Tuhan. Yaitu kekuatan yang baru setiap hari. Amin. Dan poin yang ketiga, bagaimana mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan? Yang pertama, dengan mengakui ketidakberdayaan kita, sehingga kita tidak mengandalkan diri kita. Yang kedua, dengan menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan paket kekuatan yang baru dari Tuhan. Yang so pasti Tuhan kirim dan tidak akan fail. Tidak akan gagal tengah jalan Tuhan mengirimkan kekuatan itu. WA kadang-kadang kita kirim gagal tengah jalan. Karena jaringan atau nggak ada pulsa. Tapi kalau Tuhan ketika Dia mengirimkan kekuatan yang baru kepada kita, pasti terlaksana. Dan engkau jadi kuat. Dan yang ketiga, saudaraku, Tuhan mengingatkan dengan terus bergerak maju. Terus bergerak maju. Jangan noleh ke belakang. Yang lama sudah berlalu. Noleh ke depan. Bergerak maju bersama Tuhan. Amin. Kita lihat Yesaya pasal 40 ayat 31 bagian B. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Wow, diberikan kekuatan yang baru. Sehingga bisa terbang mengalahkan gravitasi. Hebat sekali nih raja wali. Ternyata dia terbang mengalahkan gravitasi, daya tarik bumi. Dia bisa kalahkan. Sampai di atas. Tantangannya bukan masalah gravitasi bumi saja. Bukan daya tarik bumi supaya dia jatuh. Bukan itu. Bukan saja itu saja. Tetapi rupanya waktu dia terbang, ada juga angin kencang. Ada juga awan, ada juga badai. Tetapi ini burung Raja Wali. Dia bisa terbang tinggi mengalahkan daya tarik gravitasi bumi. Dan dia juga bisa melampaui, mengalahkan badai, angin kencang dan sebagainya. Bahkan dia menggunakan kekuatan badai itu, kekuatan angin itu untuk mendorong dia lebih tinggi lagi terbang. Dia menggunakan tantangan dan masalah-masalah itu untuk mendorong Raja Wali ini makin tinggi terbang, makin tinggi terbang, tinggi terbang. Saya percaya Anda juga diberi hikmat oleh Tuhan. Justru tantangan, pergumulan, persoalan yang ada dapat dikasih hikmat Tuhan bagaimana menggunakan masalah menjadi kesempatan. Bagaimana menggunakan akan setiap hambatan menjadi peluang. Orang dunia bilang di tengah krisis selalu ada peluang. Kita sebagai anak Tuhan percaya, krisis apapun juga selalu ada berkat Tuhan. Karena kita adalah Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Di sini juga dikatakan kita harus terus bergerak maju. Karena Tuhan berkata, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Siapakah mereka itu? Halo, siapa mereka itu? Itu adalah Anda.
yang sedang menanti-nantikan kekuatan dari Tuhan. Itu adalah Anda yang percaya tahun yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin, sahabat Daily Hope. Ayo, tatap 2022 ini dengan kekuatan baru dari Tuhan. Dan Tuhan akan membuat engkau hidup lebih daripada seorang pemenang. Engkau akan benar-benar menang di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan berdoa pada saat ini. Mari kita satukan hati bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kami bisa memasuki tahun yang baru. Di 2022 ini. Berarti Tuhan kasih kami kesempatan yang baru. Berarti Tuhan juga memberikan kami kekuatan yang baru. Karena kami percaya pada janji Tuhan. Dan Tuhan tawarkan paket surgawi, yaitu kekuatan yang baru dari Tuhan kepada kami. Tuhan, kami semua siap untuk menerimanya dan mengalaminya. Kami akui kami tidak berdaya sebagai manusia, kami tidak mengandalkan manusia. Kami sungguh-sungguh menantikan paket kiriman kekuatan yang baru dari Tuhan. Dan kami kuat dan mampu. Kami akan terbang bagi burung Raja Wali. Kami akan berjalan dan berlari tidak merasa lelah. Karena ada kekuatan yang baru setiap hari mengalir dalam diri kami. Kami menjadi anak-anak Tuhan yang optimis, penuh iman, penuh semangat, memandang campur tangan Tuhan. Bahkan ada masalah dan pergumulan. Kami tahu Tuhan bisa membuat masalah dan pergumulan ini, semua kesulitan ini menjadi peluang dan kesempatan untuk melihat campur tangan Tuhan dan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak buat janjimu. Berkati seluruh sahabat Daily Hope, dimanapun juga mereka berada, dengan iman yang teguh, dengan semangat yang baru, percaya ada kekuatan Tuhan mengalir setiap hari. Terpujilah nama Tuhan. Umat yang dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sebagai tanda Anda sungguh-sungguh berserah dan berharap pada Tuhan. Dan bukalah hatimu. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal, kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan bimbingan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita dengan kekuatan yang selalu baru setiap hari. Di tahun yang baru ini, sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita tetap terus percaya Tuhan akan terus memberkati hidup kita dan telah memberkati kita saat ini. Yes, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat Bapak Ibu, sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini. Dan bagi Bapak Ibu yang telah ambil bagian dalam live chat yang ada, memberikan kata-kata kekuatan, kata-kata iman, saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan ketemu lagi besok pagi di jam yang sama, jam 5.30 waktu Indonesia bagian Barat. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.